Jadi sekarang udah jam setengah 11 malam. Saya tadi muncak berempat, berangkat jam setengah 8 lah, sekitar jam setengah 8 kurang dari Kecamatan Paleg. Dan dari bawah tuh baru naik udah gerimis, di tengah jalan hujan. Terus istirahat dulu sebentar di gubuk. Kita lanjut lagi karena ya udah terlanjur lah, udah hujan. Hujan ke hujan juga, barang-barang udah pada basah, baju udah pada basah, daripada diam lama mending lanjut dulu. Tadi ya Allah, yang paling ngerinya tuh treknya nggak ada tanda sama sekali. Terus cuman dibilang ngikutin aja trek sebelah kiri terus kalau dari Kecamatan Paleg, pokoknya Paleg gitulah. Nah, kita setelah telusuri terus udah hampir sejam lebih, kita malah salah jalur, malah ke kebun warga yang jalannya tuh buntu. Tanpa pikir panjang saya inisiatif buat buka jalur sendiri, naik ke atas bukit buat nyari jalan, dan alhamdulillahnya bisa ketemu lagi di trek pendakian. Sekarang kita udah hampir 10 menit lagi lah sampai di Buffalo Hill. Pokoknya kacau. Ini tuh lagi hujan tuh, bisa kalian lihat ini di belakangnya City Lake. Badan saya semua basah. Yuk, semangat, bye bye. Halo, kembali lagi di channel saya, channel Koharain. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan saya dan teman-teman kemarin bermain ke Bukit Buffalo Hill di daerah Garut, Bayongbong. Nah, kita berangkat ke Garut tuh menggunakan mobil sekitar pukul 2 siang kalau nggak salah, hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, kita berangkat dari Bandung, tepatnya dari Sukamenak, Margahayu. Berangkat menggunakan mobil, terus di perjalanan dari Bandung tuh emang udah hujan gitu ya. Dari Bandung pun emang udah hujan, udah mulai hujan gerimis, tepatnya di setelah keluar gerbang tol Cileunyi. Nah, di sana udah mulai gerimis. Terus kita lanjutin perjalanan dan ternyata dari keluar gerbang tol Cileunyi sampai ke Ranca Ekek itu tuh macet parah karena ada pasar mingguan kalau nggak salah, pasar yang biasa buka cuman hari Sabtu di pasar Ranca Ekek. Macet-macetan. Dari itu kita lanjut terus dan saya pribadi memutuskan untuk ke daerah Cicalengka terlebih dahulu, karena di Cicalengka saya akan membeli tabung gas ya, tabung gas untuk tabung gas portable di daerah Cicalengka. Nah, sesampainya di Cicalengka kami seperti biasa belanja dulu untuk makanan, logistik, dana seperti ya makanan ringan. Terus kita lanjut lagi karena ketika kita mau lanjut telah masuk waktu asar, kita putuskan untuk sholat terlebih dahulu, yaitu ke Masjid Alun-Alun Cicalengka. Di sana kita sholat dulu, terus siap-siap juga takutnya ada yang ketinggalan, sembari mengisi membeli tabung portable. Setelah itu kita langsung berangkat menuju Buffalo Hill ya di daerah Garut. Nah, cuman kendalanya awalnya tuh saya ngira bahwa kalau Buffalo Hill itu berada di daerah Tarogong. Makanya saya memutuskan untuk lewat ke jalan Cicalengka yang arah ke Majalaya dan saya masuk ke jalur Cijapati. Setelah di pertengahan jalan, sebelum yang jalur Cijapati itu yang pemandangan yang kiri kanan bukit, nah teman saya bilang bahwa kenapa ke jalan sini? Karena teman saya tuh bilang kalau kenapa jalannya ke sini, padahal Buffalo Hill itu adanya di daerah Samarang. Saya cuman bilang saya nggak tahu, soalnya kirain Buffalo Hill itu ada di Tarogong ya. Nah, udah singkat cerita, kita gak mungkin kalau harus balik lagi lewat Ciparai yang Majalaya, tapi kita lanjut aja terus lewat Cijapati. Untungnya trek di jalan Cijapati itu kan indah ya, bisa
kiri kanannya itu bukit, terus di depannya kayak ada bukit-bukit yang lumayan tinggi juga. Pokoknya memanjakan mata banget lah. Keluar dari jalur Cijapati kan dari keluarnya tuh di Jalan Leles. Nah dari Jalan Leles di sana tuh hujannya udah mulai turun hujan yang emang bener-bener lebat banget. Hujannya tuh emang pokoknya daerah Garut kelihatan udah awan tebal hitam, dan dalam hati saya udah bilang kacau. Ini udah pasti hujan, nyampe sana udah pasti hujan. Oh shit, kayaknya. Yo, gebang. Wah. Dan ketika udah masuk daerah Bayongbong kalau nggak salah, setelah yang pertigaan yang buat ke Darajat, nah di sana udah masih tetap hujan. Karena udah mulai sore, terus udah masuk waktu maghrib juga, kita putuskan untuk ya udahlah istirahat dulu, terus kita makan dulu. Takutnya kalau maksain terus lanjut ntar di atas malah nggak ada yang jualan makanan ataupun nggak ada yang jualan juga. Nah kita istirahat dulu di tempat makan goreng bebek, di goreng bebek. Sahabat ya. Adiki ini lagi di mana, Adiki? Ikan hiu makan jangel. Ini si Ayah udah kenok. Mendingan martabak manis lah, jadi kayak dahan dari puncak. Udah halus kalau nggak bentuk awak. Udah ayam. Nah, ngomong banyak sekali. Nah di sana kita makan dulu. Setelah makan kita langsung sholat berjamaah di masjid yang seberangnya ada. Nah singkat cerita, udah itu kita langsung berangkat lah. Pokoknya udah sekitar dari Google Map tuh sekitar 30 menitan lagi menuju base camp Buffalo Hill. Namun sialnya setelah dari sana, kan kita dari Bandung bawa mobil, berempat bawa mobil. Jadi satu mobil gitu. Ketika di Google Map yang udah masuk kayak jalan-jalan kecil lah, kayak jalan-jalan warga, nah harusnya belok kiri, kita malah ngambil belok kanan. Dilihat di map salah gitu, harusnya putar balik, tapi kita terus maksain bahwa adalah jalan sebelah sana. Nah harusnya kita tuh ke sebelah kiri, ya ini malah ke sebelah kanan. Tapi kita terus memaksain, dan akhirnya saya putuskan untuk nanya terlebih dahulu ke warga, apakah ini jalannya tuh benar apa enggak gitu. Takutnya ntar udah jauh-jauh kita malah harus balik lagi. Nah nanya ke warga, kata warga bilang bahwa saya jalan sini juga bisa, jadi ada 2 jalur katanya kalau mau ke Buffalo, bisa yang lewat sini maupun yang lewat tadi yang ke kiri katanya. Udah dengar gitu kita ya udahlah, kita lanjut aja yang jalan yang sekarang, yang ke kanan, yang sebelah kanan. Terus jalan. Makin masuk tuh jalannya tuh makin kecil, jadi cuman pas buat satu mobil. Kita makin panik ya. Udah mah sekitar pukul jam 7 malam loh, jam 7 malam. Terus kayak masuk hutan-hutan gitu. Kita mulai mikir, ini tuh jalan bener gak sih? Takutnya salah gitu. Nah dalam hati saya udah mikir, ini mah udahlah, tragedi yang dulu berangkat tersesat di Gunung Gelis, terus di trek Gunung Gelisnya tersesat lagi, kayaknya bakalan terulang kembali gitu. Udah terus lanjut. Nah udah itu kita lanjut, malah makin kecil jalannya. Kita putusin udahlah harus nanya lagi, takutnya salah. Terus ada AAA di perkampungan gitu, nanya kalau ke Buffalo kemana, kelewat katanya. Jadi di belakang ada yang sebelumnya saya baca ada kawasan Paleg. Nah katanya lewat sana, ke sana, ke atas. Udahlah, makin yakin udah berarti ini jalannya benar gitu. Udah lanjut, masuk ke jalan yang ke Kampung Paleg, kalau yang ke atas. Nah ternyata jalan ke Kampung Paleg itu kecil banget. Terus jalannya tuh kayak, tau gak sih, kayak jalan di kampung yang cuman kanan kiri, yang tengahnya tuh rumput. Jadi si ban mobil tuh cuman yang ada yang di cornya itu cuman
buat jalan mobil aja, kanan kirinya, di tengahnya tuh emang kayak rumput-rumput gitu. Nah kita lanjut ke atas, makin kayak hutan gitu, kayak kebun-kebun apa ya, kebun kayak pepohonan gitu. Nah, di tengah jalan saya pikir udahlah mending balik lagi, soalnya saya takut kejadian yang Gunung Gelis itu tuh. Saya mutusin ada tanah lapang kan, tanahnya tuh jadi pas, yang sebelah kanannya jurang, yang sebelah kirinya tuh tebing. Saya terus nyari tempat yang bisa celah lah buat parkirin mobil, buat putar balik lagi. Ngikutin yang Google Map arahin. Nah, udah saya mau parkir, udah mobil tuh udah setengah ya, udah malang gitu di jalan. Nah temen saya tuh dengar katanya, bentar. Adiki ya, yang nanti ada di videonya, Adiki tuh bilang bentar katanya ada suara azan di atas. Padahal di atas tuh kayak ketutup pepohonan lah, kayak banyak pohon-pohon bambu. Jadi jalan tuh samping jurang, terus pohon bambu, di samping kirinya pohon-pohon juga, terus tebing gitu. Nah, katanya ada suara azan di atas gitu. Terus kita berunding lagi berempat di mobil, gimana nih, mau turun ke bawah ngikutin yang Google Map sebelah kiri, apa kita mau lanjut aja ke atas. Nah, dari sana kita sepakat ya udahlah mending kita ke atas aja, soalnya kalau ke bawah lagi emang jauh banget sih, udah jauh lah, udah sekitar adalah 20 menitan kalau nggak salah. Kita lanjut lagi ke atas, sampai atas bener, jalan tuh masih tetap aja gitu rusak, terus cuman jalan tuh 2 jalur gitu, jadi cuman buat kanan kiri ban mobil aja, tengahnya tuh kayak apa ya, rumputan gitulah, mungkin kalian tahu lah jalan ke kampung kayak gimana. Nah, udah gitu kita lanjut, jalannya nanjak banget, pokoknya ribet. Nah, ada warga, ada bapak-bapak, kita nanya lagi, Pak kalau mau ke Bukit Bupaloh kemana, katanya bisa tuh ke atas, bukan ke bapak-bapak sih, ke ibu-ibu. Katanya bener deh ke atas, tapi di atas katanya lagi ditutup jalan, soalnya lagi ada acara Maulid Nabi, ini malam kedua katanya. Oh iya nggak apa-apa, berarti udahlah optimis, jalannya benar meskipun tadi sebelumnya jalannya kayak gitu, terus kayak hutan-hutan gitu lah. Nah kita lanjut ke atas, dan bener aja jalan tuh emang ditutup buat acara Maulid Nabi katanya, lagi ada perlombaan. Terus ada bapak-bapak nyamperin ke kita, mau kemana? Kita bilang, Pak mau ke Bupaloh. Ya udah mobilnya mundurin, masuk ke lapang. Begitu saya langsung mundurin mobil, masukin mobil, parkir di lapang. Terus cerita-cerita gitu sama si bapaknya. Bapaknya nanya dari mana? Kita cuma bilang dari Bandung, Pak, mau ke Bupaloh. Berapa orang? 4 orang, Pak. Oh cuma 4 orang. Iya. Nah, kita nanya, Pak di sini emang benar tempat yang buat ke Bupaloh ya? Si bapaknya cuma bilang, iya benar di sini katanya gitu. Soalnya yang 2 orang teman saya ini tahun kemarin pernah ke Bupaloh ya, tapi ke jalannya tuh yang ditunjukin oleh Google Map. Nah yang sekarang malah ke kampung yang lewat kawasan Kampung Pale. Saya kan udah bukan biasa sih, biasa kalau ke gunung kan ada base camp ya, kita harus biasa ke base camp kayak nulis nama, terus nanya-nanya. Nah saya nanyain, Pak kalau di sini base campnya di mana ya? Di sini nggak ada base camp deh katanya, langsung aja katanya emang namanya tuh Bapak UU yang menjaga di sini, langsung aja bisa langsung berangkat katanya di sini. Dalam hati saya makin gimana ya, udah dari bawah kita udah ada kayak tanda-tanda kayak gitu ya, tanda-tanda emang udah jalannya tuh emang kayak susah, kayak ngelarang kita untuk berangkat lah. Nah terus saya nanyain base camp, nggak ada base camp katanya di sini, bisa langsung muncak nanti sama bapak ditemenin katanya sampai ke trek yang kecil yang di perkebunan. Nah udah itu terus saya nanya, Pak buat simaksinya gimana? Katanya nggak ada simaksi, cuman bapaknya ya mungkin saya bilangnya uang ya udah uang keamanan lah buat ngamanin mobil gitu. Nah, terus saya nanyain, ya udah Pak, saya mau nanyain aja berapa buat saya ikut parkir di sini. Kata si bapaknya tuh, kata Pak U, jangan Bapak nggak bakalan nentuin berapanya, ini mah seikhlasnya kalian aja. Nah, saya makin bingung. Udah saya bilang ya udah Pak, saya berunding dulu sama teman-teman. Saya masuk mobil terus nanya-nanya ke teman gimana solusinya. Ya udahlah beri aja seikhlasnya, meskipun ya emang nominalnya nggak terlalu gede, katanya buat ngejagain aja, bukan buat pungli sih. Kita lebih nganggap buat penjagaan, soalnya emang nggak ada tempat base campnya juga, terus nggak ada
tempat-tempat yang resmi lah. Udah kita nitipin ke si bapak itu, ke bapak UU. Nah, bapak UU ini buat kalian baiklah, menurut saya ramah banget, terus merhatiin kita butuh jas hujan, sama bapak UU diantar ke warung, katanya di sini ada warungnya tuh di bawah. Soalnya kita nyampe ke kawasan Kampung Paleng tuh udah mulai gerimis. Dalam hati makin risau lah. Udah mau nggak tahu trek, terus tadi jalan salah, sekarang nggak ada base campnya, nggak ada tempat simaksinya juga, terus hujan gerimis. Pokoknya udah kacau lah, antara pengen berangkat atau enggak gitu. Tapi kalau enggak, udah jauh dari Bandung, jauh-jauh ke daerah Bayombo, masa harus pulang tanpa tujuan gitu, tanpa tujuan yang pertama pengen dituju. Nah udah itu kita berangkat ke atas sama Bapak UU. Nah, yang paling malunya itu kita tuh harus ngelewatin kerumunan warga yang lagi ada acara Maulid Nabi, ngerayain Maulid Nabi. Nah, itu tuh panggung, jadi jalan di sampingnya panggung. Nah, di jalan itu ketutup sama warga yang lagi ngumpul gitu, lagi acara. Kita yang keadaannya, saya pakai baju tidur kan biasa, setelan khas pakai baju tidur, terus teman saya bawa carry juga gede, ngelewatin warga yang emang padat banget gitu, lagi acara. Pokoknya kayak berdasarkan gitu. Nah udah itu, udahlah berangkat. Nah sambil udah gerimis, kita terus berangkat. Bapak U cuman pesen, katanya treknya tuh ambil terus jalur sebelah kiri. Jadi katanya kalau mau ke Buffalo Hill, bilangnya cuma 1 jam deh, 1 jam juga udah bisa langsung nyampe ke Buffalo Hill. Kita mungkin semangat, sejam berarti emang gak terlalu tinggi, kata saya. Udahlah, optimis pasti sampai ke Buffalo Hill cuma sejam. Kita berangkat, udah mulai gerimis makin deras itu, makin gede. Kita berangkat, kata bapak cuman ambil sebelah kiri lurus, ambil sebelah kiri lurus, ambil sebelah kiri. Dengan perjalanan ada kayak tanda-tanda. Nah teman saya yang Adiki, dia nginjak kodok, lagi baru jalan beberapa menit, 10 menitan lah kalau nggak salah, belum jauh soalnya dari perkampungan warga. Dia kan paling depan, jadi Adiki, terus Cunai, terus ada Bang Jun di depan saya, terus saya paling belakang. Nah dia di depan teriak katanya, au, ngomongnya tuh nincak bangkong. Jadi kalau bahasa Sundanya tuh nincak bangkong katanya, jadi nginjek kodok. Terus tuh lihat kodoknya loncat ke sebelah kiri. Nah saya spontan langsung ngeliatin, aduh, dalam hati tuh, aduh, ini pertanda gak sih gitu. Tapi saya terus optimis, udahlah itu mah cuman biasa. Nah, kita terus jalannya tuh emang jalan setapak gitu ya, jalan kecil lah. Terus Bapak U juga bilang katanya ngikutin aja jalan yang suka dipakai motor. Jadi biasanya kan itu tuh perkebunan warga, jadi banyak warga yang suka bawa motor ke kebunnya ke atas. Udah kita ngikutin, hujan makin deras, terus kita pakai jas hujan dulu. Udah jalan terus, hujan malah makin gede gitu. Terus lagi pada jalan, saya lihat ada gubuk di sebelah kanan ke sono sama center. Ya udah saya bilang, kan Adiki di depan ya, paling depan. Terus saya bilang udahlah, stop dulu, mending balik dulu, kita diam dulu di gubuk itu sambil nunggu hujan reda, nggak terlalu besar juga gitu. Soalnya kalau terus dipaksain, ntar di carrier baju-baju di dalam carrier pasti basah banget, pasti banyak basah kuyup. Ya udah, semuanya sepakat kita istirahat dulu, kita diam di gubuk milik warga. Nah di sana kita istirahat dulu. Hujan makin deras, terus hampir sekitar adalah 20 menit diam dulu di gubuk tersebut. Nah udah itu, udah hujan udah mulai reda, kita lanjut lagi. Yaudah kita lanjut, sepakat kita lanjut. Biasa saya di paling belakang. Nah dari yang gubuk itu makin masuk ke trek tuh kayak ketutup rumputan gitu, kayak trek yang emang jarang dipakai banget. Soalnya biasanya kan kalau trek yang suka dipakai sama diinjak sama manusia gitu ya, kan ada jadi kayak kebuka gitu ya, jadi si rumputannya tuh kayak kebuka gitu. Nah ini enggak, jadi kayak ketutup itu, jadi kita ngebelah rumputan itu kayak ilalang. Saya paling belakang ngerasa, ini
itu benar gak sih jalan, soalnya aneh gitu ya, nggak biasa, nggak tahu emang treknya seperti ini. Udah jalan terus, setiap ada pertigaan kita terus bawa kiri. Singkat cerita, setelah sejam kalau nggak salah, sejam jalan tuh buntu. Jadi si perkebunan tuh kan kayak lereng gitu ya. Nah si jalan tuh di tengah udah buntu, udah nggak ada jalan lagi. Di samping tuh kayak parit, selokan kecil. Di selokan tadinya saya mau ngikutin yang selokan itu, nggak ada jalan, udah emang kayak tebing gitu, curam lah pokoknya kebunnya tuh. Di sana mulai kacau, mulai kayak kebingungan, ini tuh jalan bener gak sih? Pokoknya semua udah pada kacau, udah pada ngeluh capek, terus kehujanan juga, jaket pada basah, baju basah, ditambah lagi kita nggak tahu treknya harus kemana. Saya cuma terus nanyain kedua teman saya, tiga berarti cuma saya yang belum pernah ke sana, 3 orang pernah ke sana. Saya nanyain, coba ingat-ingat Buffalo Hill tepatnya kayak gimana, terus kayak pemandangannya kan. Jadi kita yang waktu udah tersesat tuh udah mulai kelihatan ada city lagi yang ya daerah kota Garut udah mulai kelihatan. Di sebelah mana? Katanya sebelah kanan. Jadi ada 2 bukit gitu, kita tuh di tengah-tengah. Jadi ada kanan, kiri sama kanan. Nah saya cuman terus ingetin, coba inget-inget yang Buffalo Hill dulu di pemandangan seperti kayak gimana gitu. Udah lanjut gitu. Ya udahlah katanya, kita nyari jalan lain, nyari kalau nggak salah ke sebelah kanan terus ke kanan, sama buntu juga. Jadi jalan tuh emang kan biasanya kalau kebun ada jalan ya khusus buat jalan-jalan gitu. Nah ini udah nggak ada, udah buntu. Makin kacau, kita makin bingung ya. Kayak udah ngelewatin selokan udah berapa kali, harus kemana gitu. Nah teman saya Bang Juna ini mutusin buat ngetrek, ngebelah bukit, ngebelah gunung kebun itu yang curam emang. Jadi jalan tuh harus ngerayap itu. Nah dia ke atas ke kiri, kita nungguin di bawah nih bertiga, sambil saya sama temen nyari jalan yang di selokan itu, di pinggir selokan ada jalan nggak katanya. Udah nunggu, Bang Juna udah nyampe atas, katanya nggak ada jalan, itu udah batu katanya di atas. Padahal kalau dari bawah di atas kebun itu kayak lapang gitu. Padahal enggak, katanya itu batu, udah nggak bisa jalan sebelah kiri. Makin bingung, keadaan makin gimana ya, makin kacau lah, makin menegangkan. Terus saya ngelihat sesuatu yang seharusnya nggak saya lihat, udah apalah kacau lah pokoknya. Soalnya di sebelah kanan, kan yang kiri yang Bang Juna yang ngetrek ke atas yang ngebelah kebun. Nah di sebelah kanan, samping kanan selokan ya, banyak pohon pisang, asli banget, gak kebayang. Nah saya ngelihat sesuatu yang pokoknya ngeri lah. Malam-malam nggak tahu jalan, hujan gerimis lebat, hujannya gerimis tapi lumayan lebat, ditambah nggak tahu lalu tahu kemana. Pokoknya saya udah teriak-teriak, bang, tolong kayak gitu, takut berharap ada yang nyaut gitu, yang teriak juga. Nggak ada sama sekali. Udah itu saya mutusin terus kayak nyemangatin teman-teman juga, pokoknya saling koordinasi lah, nanya satu sama lain, terus gimana, masih siap gak gitu. Terus nanyain gimana, mau lanjut apa kita mau nyari tempat buat ngediriin tenda gitu. Nah teman saya sepakat, udahlah lanjut dulu, kita nyari tanah yang emang udah lapang. Saya kalau emang lanjut ini kita tuh udah kayak di tebing kayak curam banget gitu, harus kayak ngerayap gitu kalau mau jalan. Ya udah katanya kita lanjut jalan. Saya paling depan terus ngerayap, ngebelah kebun ke atas. Saya pikir udahlah, mending kalian teman-teman saya yang bertiga diem dulu, saya muncak ke atas sendiri gitu. Jadi ngebelah sendiri untuk lihat di atas emang ada jalan gak sih. Nah udah itu saya maksain, asli ngedon. Kalian pastilah udah lihat yang kayak gitu, baju basah,
tegang, tersesat, harus ngebelah kebun yang emang kalian nggak ketahui gitu. Udahlah, dalam hati saya, udahlah, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Kita berangkat, saya naik, lihat, terakhir tuh lihat ada gubuk di atas bukit itu tuh. Udah saya jalan ke sana, di tengah jalan saya bilang, tahan dulu, tahan, jangan berangkat dulu, jadi biar barengan gitu. Yang kalaupun di atas nggak ada jalan, jadi saya turun, jadi yang capek cuma saya sendiri gitu, nggak semuanya. Udah teman saya tiga diem di bawah, nah saya ke atas, terus ada gubuk. Saya berangkat sendiri, wah alhamdulillah ada gubuk, meskipun jalannya emang curam banget. Udah itu saya udah nyampe gubuk, saya teriak ke bawah, ayo naik. Mereka dari bawah nyaut, gimana, ada jalan gak? Udah naik aja dulu. Makanya saya udah mikir, udahlah ada gubuk. Terus saya lihat sekeliling gubuknya juga udah ada tanah lapang, udahlah fix, kita bakalan istirahat dulu di gubuk ini. Nah mereka naik, terus mereka bilang, mana ada jalan nggak? Kata saya, nggak ada jalan. Mendingan kita istirahat dulu di sini. Nanti kalau emang udah fully, udah stabil lagi lah, kita lanjut lagi. Kalau mau diam di sini ya udah nggak apa-apa. Nah sembari mereka udah diem bertiga, saya bilang saya mau lihat dulu ke atas, ke sebelah kiri, takutnya ada jalur atau gimana. Nah saya jalan sendiri ya ke atas ini gubuk, saya jalan ke atas sebelah kiri, di center, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ngelihat sesuatu putih berdiri, ya Allah. Saya cuman kan nggak ada yang bawa headlamp, saya cuma pakai HP, gitu ya, pakai HP, saya lihat ke kan jalannya agak nanjak itu, saya lihat ke atas, astagfirullahaladzim. Udah si center itu langsung saya ke bawahin. Udah itu penasaran ya, saya lihat lagi, astagfirullahaladzim. Karena penasaran saya lihat lagi gitu, udah HP ke bawah tuh saya lihat lagi, astagfirullahaladzim, gini nih, lihatin gitu dong, astagfirullahaladzim. Sampai sekarang masih kebayang, asli sumpah. Itu lagi hujan gerimis, terus lihat gitu, saya lihat lagi sampai 3 kali, yang terakhir ketiga kali saya terus nggak, kayak kaki itu kayak kaku gitu, nggak bisa nyamperin, nggak bisa mau balik lagi ke teman-teman yang di gubuk, susah.